Shalom saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab kita masih dapat bersama-sama untuk membuat renungan harian kita hari ini. Dan seperti biasa, sebelum saya memulakan renungan kita, saya mau bercerita tentang peristiwa-peristiwa lampau lah. Ya. Tahun 1993 ya. Ada satu seminar muda-mudi. Dan dalam seminar itu saya lihat itu sebagai sesuatu yang baru dalam seminar muda-mudi sebenarnya. Sebab daripada apa yang saya lihat, sebelum seminar itu banyak sekali peristiwa-peristiwa orang pemudi yang terkena histeria. Ya, istilah histeria itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya kerasukan lah. Ada roh jahat yang merasuk di dalam jiwa mereka dan seterusnya mengganggu, bukan lagi mengganggu tapi menguasai jiwa mereka, dan roh mereka pun diganggu dan akibatnya tubuh mereka dikuasai sepenuhnya oleh iblis ataupun setan yang merasuk itu. Jadi kembali kepada peristiwa 1993 itu ada satu kebangunan rohani ataupun seminar muda-mudi. Dan di dalam activity ataupun slot itu ada satu penyembahan satu penyembahan dan mendoakan orang. Kebetulan waktu itu saya sebagai penginjil sukarela, katakanlah begitu. Bukan penginjil sukarela. Saya balik dari Sarawak, lepas itu saya diambil untuk membantu sebuah gereja. Jadi kebetulan saya salah seorang lah, maksud saya di situ yang melayani lah dalam ini seminar muda-mudi itu. Jadi malam itu memang adalah kebaktian penyembahan. Tapi sebelum malam itu dan sebelum kebaktian itu, seminar muda-mudi itu saya buat satu persediaan, yaitu persediaan rohani. Saya mengadakan puasa selama 3 hari 3 malam, kalau saya tidak silap. 3 hari 3 malam khas untuk bersedia secara rohani. Ya, sebelum itu sudah diberitahu bahwa akan ada pengurapan Roh Kudus, kan? Dan kalau pengurapan Roh Kudus itu sudah tentu ada peperangan roh. Sebab orang-orang yang kita urapi itu belum tentunya mereka yang sudah sedia terbuka pikirannya, biarpun terbuka tetapi belum tentu kalau mereka bersih dari segi roh ataupun kutuk-kutuk nenek moyang. Jadi itu kita kena bersedia. Jadi dipindihkanlah cerita. Apabila sampai pada waktu itu, maka ramailah muda-mudi itu yang datang untuk didoakan. Dan saya terlibatlah dalam mendoakan itu. Saudara, nasib baik saya mengadakan persediaan secara rohani. Kalau tidak, saya akan tewas. Ya. Dan apabila kita mendoakan orang, saya bersyukur sebab Tuhan bekerja luar biasa sekali. Saya tupangkan, tapi saya punya tangan ini tidak sampai kepada yang didoakan itu. Paling-paling begini saja. Saya buat begini saja. Saya tidak mau tupangkan sebab saya takut nanti kalau saya tupangkan itu, nanti ada sesuatu yang boleh dikatakan penipuan di situ. Sebab biasanya kalau kita doakan orang itu dan Roh Kudus bekerja, mereka akan jatuh.
Jadi sebab itu saya tidak mau orang itu jatuh, karena mungkin waktu saya mendoakan itu saya tertulak kepala dia dan dia jatuh sendiri, maka tidak ada kesannya. Nah, seperti itulah. Jadi itulah, setiap kali saya mendoakan itu memang ada peperangan lah. Memang ada peperangan roh. Sebab roh jahat ataupun roh jahat yang ada di dalam orang yang kita doakan itu akan melawan kita. Dia akan melawan kita dan kita harus fokus dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi itulah kita doakan dan jatuh, doakan dan jatuh. Ya, tanpa menyentuh. Ya, tanpa menyentuh. Sebab ini bukan mendoakan orang sakit. Kalau mendoakan orang sakit itu kita kena sentuh tubuh dia. Tapi kalau mendoakan untuk pengurapan Roh Kudus, itu tidak perlu kita sentuh tubuh dia. Ya. Sebab itulah perlunya ada dia punya persediaan roh, dan sekurang-kurangnya mesti berdoa, berpuasa, menyembah Yahweh itu selama 3 hari dan 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Barulah kuasa Roh Kudus itu bekerja semasa kita melayani. Tetapi saudara, balik kepada yang tadi itu, bukan mudah. Apabila kita mendoakan dan akhirnya kita akan penat yang luar biasa. Kita tidak mempunyai tenaga yang kuat. Seolah-olah kalau kita berdiri pun kita sangat penat. Lebih baik kita penat bekerja daripada penat mendoakan orang ataupun mencurahkan kuasa Roh Kudus itu kepada orang. Ya. Kalau orang itu memang masih ada gangguan-gangguan roh jahat di dalam hidup dia. Ya. Jadi itulah. Jadi saya teringatlah ya kepada petikan kita ataupun cerita pada Alkitab ini. Coba kita lihat di dalam Markus 6:31. Markus 6:31 itu saya tidak perlu bacakan, saudara baca ya. Markus 6:31 itu. Yesus membawa murid-muridnya ke suatu tempat. Ya, ke suatu tempat. Nah, dalam Lukas ataupun di dalam Markus itu dia kata dia bawa ke suatu tempat. Tapi kalau kita baca dalam Lukas, sebenarnya Yesus membawa mereka ke kota Betsaida untuk tinggal di situ. Ya, kenapa? Sebab sebelum Yesus membawa mereka ke kota yang terpencil itu, sebenarnya Yesus telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya dan pergi ke beberapa kampung untuk memberitakan Injil. Dan bukan sekadar memberitakan Injil, tetapi mereka juga mendoakan orang. Sebab itu Yesus berikan mereka kuasa untuk mendoakan orang, dan sudah tentu mereka yang sakit, yang kerasukan dan sebagainya. Dan mendoakan itu bukan mudah. Ya, bukan mudah. Sebab kuasa itu, kita kuasa iblis dengan kuasa daripada Roh Kudus itu, daripada kuasa daripada Yesus itu akan berlawan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Jadi itulah yang saya dapat rasakan di situlah. Oke. Jadi itulah Yesus membawa mereka ke suatu tempat untuk bersendirian. Ya, untuk bersendirian di situ. Jadi kenapa Yesus kita harus bersendirian? Ya, kenapa Yesus membawa murid-murid dia untuk bersendirian? Sebenarnya itu sangat perlu. Itu sangat perlu sebab kita harus memulihkan semula bukan saja tenaga di dalam tubuh jasmani kita, tetapi tenaga di dalam jiwa kita itu. Dan apabila ada tenaga di dalam jiwa kita itu, semula ada kekuatan semula yang semangat kita itu, maka roh kita pun itu selisa untuk berkomunikasi dengan Yahweh itu ataupun di dalam kuasa Yesus itu sendiri.
Itulah perlunya kita, terutama sekali hamba-hamba Tuhan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan perlu dalam 1 minggu itu sekurang-kurangnya 1 hari. Saudara tidak boleh mengganggu jemaat-jemaat dia. Jangan ganggu kalau pemimpin-pemimpin gereja ataupun pelayan-pelayan Tuhan itu sudah tetapkan 1 hari itu untuk bersendirian, untuk berehat. Sebab kalaulah, dan saya percaya mereka melayani dengan kuasa Roh Kudus, itu bukan mudah. Ya, kita nampak mereka macam selisa, tetapi sebenarnya bukan selisa kalau melayani. Memang kuasa itu, mereka dapat kuasa daripada Roh Kudus, daripada Tuhan Yesus, dan mereka kembali berikan kepada jemaatnya. Seperti itulah yang kita nampak. Jadi apakah yang harus kita buat semasa kita bersendirian itu? Iya, kalau saya waktu itulah tahun 1993 itu, apabila sudah saya selesai di dalam tugasan itu, kembali ke rumah, saudara, saya tidurnya luar biasa. Saya percaya Roh Kudus dan para malaikat menjaga tubuh saya dan menjaga jiwa dan roh saya, dan biarkan saya tidur lena. Tidur saya tidak sadar, seperti orang mati. Lepas itu, tidur itu bukan 1 jam, bukan setengah jam, tetapi sampai 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam begitu. Dan bila kita bangun, kita rasa lega betul. Bangun, lepas itu mandi, lepas itu kita minum-minum kopi, begitu kan. Ya, lepas itu baca lagi firman Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Ya, saudara-saudariku, kalau tidak percaya, saudara boleh coba. Ya, coba itu. Ya. Dan selepas itu, kita harus adakan penyembahan semula. Kita harus ada penyembahan semula. Kalau kita berkelompok seperti murid-murid Yesus, kita adakan penyembahan semula. Pada waktu itu Yesus ada di sana. Belum lagi naik ke surga. Jadi senanglah. Ya, Yesus sendiri melihat murid-muridnya dan dia boleh berikan kuasa itu pada waktu mereka rehat. Tapi bagaimana dengan Yesus yang sudah naik ke surga ini? Ya, apabila dia sudah naik ke surga, bagaimana cara kita? Itulah. Kita ambil masa untuk rehat 1 hari itu ataupun beberapa hari kalau terlampau berat lah ya kerja itu. Dan kita buat meditasi. Artinya meditasi ini kita buat penyembahan. Ya, kita duduk di tempat yang sangat sunyi yang tidak ada suara yang mengganggu. Kalau ada suara pun biarlah suara burung-burung, suara binatang ataupun suara angin yang mendesis di daun-daun pokok itu, tidak apa. Ya, yang pentingnya di situ, saudaraku, adalah tidak ada gangguan lah di situ maksud saya. Dan kita punya pikiran, kita punya jiwa itu tertumpu sepenuhnya kepada Yahweh itu, dan kita menyebut nama Yesus, dan kuasa di dalam nama Yesus itu akan masuk semula kepada kita, ya, kepada jiwa kita itu, yang menguasai seluruh pemikiran kita semula dan menguasai diri kita, tubuh kita ini juga, dan roh kita itu ditenangkan, ya. Begitulah. Kalau kita dapat sesuatu dalam kita punya meditasi itu, kita punya doa itu, biasanya di sini saya selalu minta maaf, tapi saya cuma kongsikan pengalaman. Di sini kita akan menjadi ada rasa panas-panas sedikit, ya. Panas-panas sedikit, bukanlah panas sangat. Lepas itu kita punya pikiran itu macam luas sekali. Haleluya. Dan daripada itu, saudara-saudara, kita mendapat suatu istirahat yang sangat cukup, yang sangat santai sekali. Ya. Penyembahan. Oke, saya masuk kepada penyembahan lah, ya, sebagai penutup kita lah. Ya. Sebagai penutup kita, penyembahan ini bukan sesuatu yang main-main, saudara.
Coba saudara lihat di dalam ini. Coba saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25-26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 itu menceritakan tentang dua orang rasul itu yang dipenjara. Dan bila tengah malam mereka mulai berdoa dan menyembah Yahweh itu. Menyembah, memuji, memuliakan Adonai. Ya, kalau saya bercakap tentang Adonai bermakna Yesus lah itu. Ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba penjara itu terbuka, seluruh pagarnya terbuka. Nah, itulah kuasa doa, kuasa penyembahan kita sebenarnya. Ya. Jadi kita jangan main-main dengan penyembahan. Sama ada saudara menyembah secara pribadi ataupun berkelompok. Nah, tapi yang saya nampak masalah penyembahan ini apabila kita berdoa ataupun menyembah secara berkelompok. Saya mau ambil cerita lah. Baru-baru ini saya menghadiri satu seminar kepimpinan. Dan di dalam seminar kepimpinan itu ada slot untuk bagaimana menyembah. Dan di akhir sekali kepada seminar itu, slot penyembahan itu, pembawa kepada seminar itu, slot itu, dia bawa kita dalam satu penyembahan. Dan apabila dia membawa kita dalam satu penyembahan, kita menyembah bersama-sama. Menyembah bersama-sama. Menyanyi, mengagungkan kemuliaan Elohim, kemuliaan Adonai itu. Yahweh itu yang berada di atas surga pun, saya percaya pada waktu itu melihat. Jadi apa yang terjadi, saudara? Kuasa Roh Kudus itu bekerja. Bermana apa yang dia ajarkan itu betul. Kita dapat merasakan setiap yang hadir di situ, mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, dan Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus mulai bekerja, ada bahasa-bahasa roh di dalam penyembahan. Ya. Dan mereka yang hadir itu serentak di dalam puji-pujian mereka. Bersama-sama dengan para pemuzik. Tetapi saudara-saudariku sekalian, saya tidak tahu kenapa boleh terjadi begitu. Tapi mungkin yang membawa slot seminar penyembahan itu, mungkin dia terasa, mungkin dia perlu ada kerendahan diri sebab dia sudah rasakan itu. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam penyembahan itu, dan dia tidak mau mungkin orang lain akan terfikir sesuatu kepada dia. Sebab dia merasa bahwa bersama-sama dengan dia sebagai pelayan ada orang yang lebih senior daripada dia. Jadi apa terjadi? Di tengah-tengah Roh Kudus bekerja di dalam penyembahan itu, dia jemput seorang lagi pelayan Tuhan untuk meneruskan ibadah penyembahan itu. Saudara, apa yang telah terjadi? Yang si kawan yang mengganti ini tiba-tiba berkata, ada bisikan Roh Kudus kepada saya. Di sini ada ikatan-ikatan dosa. Mari datang ke depan dan saya doakan. Kita doakan bersama-sama. Saudara, saya betul-betul rasa kecewa pada waktu itu. Tidak perlu orang lain yang mengatakan Anda berdosa ataupun Anda ada kuasa roh jahat di dalam tubuh Anda. So pada waktu itu Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, bermakna tidak perlu orang lain campur tangan untuk menyatakan bahwa Anda ada kuasa roh jahat atau ada dosa. Biarlah Roh Kudus itu yang bekerja dan menyucikan.
Tetapi kenapa terjadi begitu? Akibatnya penyembahan itu semakin lama semakin tenggelam, semakin lama semakin tenggelam. Roh Kudus berhenti di tengah penyembahan. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian, dalam renungan pagi kita hari ini, renungan harian kita dapat belajar bahwa sementara kita melayani, ada waktunya kita beristirahat untuk memulihkan semula tenaga jasmani dan rohani kita kepada Yahweh. Kita bersyukur sebab sekarang kita sebut nama Yesus, kita bersama-sama dengan Yesus, biarpun Yesus di surga, tapi kita menyebut nama Dia sebab Yesus itu, nama Yesus itu ada kuasa. Ada kuasa diberikan oleh Yahweh itu sendiri. Ya. Jadi kita menyembah, kan? Menyebut nama Yesus, memanggil, memuliakan nama Yesus itu. Sebab Yesus itu, Yeshua dalam bahasa Ibrani-nya itu sebenarnya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi apabila kita memanggil nama Yahweh yang menyelamatkan itu, secara tidak langsung Yahweh itu, kuasa Yahweh daripada takhta kerajaan surganya itu akan mengalir kepada kita. Melalui apa? Melalui pintu Yahweh yang menyelamatkan ataupun Yeshua ataupun Yesus. Itulah hebatnya kita orang Kristen ini. Ya. Itu pelajaran yang kedua, yang pertama, yaitu buat istirahat untuk memulihkan semula tenaga jasmani dan rohani kita. Yang keduanya itu yang saya katakan tadi itulah. Jadi jika saudara semimangnya sudah diberi tugas untuk melayani di dalam penyembahan, jangan serahkan. Jangan serahkan tugasmu kepada orang lain. Dia punya tugas lain. Yahweh sudah tentukan bahwa engkau sudah bertugas dalam hal itu. Dan dia sudah certified. Saudara punya tugas untuk penyembahan. Yang lain itu biarlah dia Yahweh itu sendiri certified tugas dia untuk mendoakan ataupun untuk menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Ya, minta maaf ya, minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk memandai-mandai ya, tapi kita berkongsi pengalaman kita. Ya, sebagai jemaat, sebagai peserta seminar pada waktu itu, itulah yang kita rasakan. Ya, dan saya percaya jemaat lain pun begitu juga. Ya, peserta, tapi mereka segan. Saya ini orang bebas ya, orang bebas. Ya. Jadi itulah saudara renungan kita pagi ini. Saya berdoa dan saya mohon supaya Roh Kudus menguasai pemikiran saudara sementara saudara mendengarkan perkongsian renungan harian kita. Dan bagi mereka yang diberkati, jangan lupa saudara ya, bolehlah saudara subscribe supaya kita boleh berkongsi. Bukan saja subscribe ya, Borneo for Jesus ini, tetapi juga saudara boleh buat komen ya, boleh buat komen untuk berkongsi pengalaman kita ya. Ya. Saya bercakap, tapi saya juga perlukan berkat daripada saudara. Begitulah maksud saya. Jadi itu saja renungan kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan menguasai kita semua dan memberkati saudara dan keluarga. Amin.